Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi kepada saya. Perkenalkan, nama saya Waskita Zainal Abidin dari TRO 23B. Di sini dengan mata kuliah Praktikum Sistem Pengendali Elektrik atau SPE. Di sini NIM akhir saya 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol motor DC dan interface QT dengan prompt AI. Yang dimana untuk materi pertama editor AI dan platform I/O dan juga VS Code. Editor AI adalah perangkat lunak yang mengelola kode atau teks yang dilengkapi kecerdasan buatan guna untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat dan akurat. Yang mana editor ini mampu memberikan saran kode otomatis, melengkapi sintaks, mendeteksi kesalahan, hingga menjelaskan atau menghasilkan potongan kode berdasarkan perintah pengguna. Sehingga dengan adanya AI, proses menulis, memperbaiki, dan memahami kode menjadi lebih efisien. Dan di sini kita sedikit lebih, ini adalah platform I/O, di mana platform I/O ini platform pengembangan terpadu IDE yang digunakan untuk pemrograman sistem tertanam seperti Arduino, SP32, dan STM32. Yang mana platform I/O ini menyediakan manajemen library, konfigurasi proyek, kompilasi setelah proses upload program dalam satu lingkungan. Yang terstruktur pada platform AI ini umumnya berintegrasi dengan Visual Studio Code atau VS Code, yang dimana sehingga memudahkan pengembangan firmware karena mendukung banyaknya board, framework, dan otomatisasi tanpa perlu pengaturan manual yang rumit. Makanya di sini saya berikan judul editor AI dan platform I/O dan VS Code. Oke, lanjut instalasi editor AI dan platform I/O dan juga VS Code ini. Pertama, kita harus menginstalisasi kursor sebagai editor AI dimulai dengan mengunduh aplikasi kursor dan di situ situs resminya, kemudian menjalankan file instalasi seperti aplikasi biasa. Kemudian setelah itu selesai, maka kursor dapat langsung digunakan tanpa konfigurasi yang rumit. Dan untuk pemrograman Python, penggunaan hanya perlu memastikan Python sudah terpasang dan mengembangkan program Python menjadi lebih efisien karena editor ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menulis kode, tetapi juga sebagai asisten yang memahami dan menyelesaikan masalah pemrograman Anda atau membantu lah istilahnya seperti itu. Oke lanjut, instalasi program I/O dengan Python juga memerlukan Python karena program I/O berbasis Python, yang mana langkah awalnya adalah memasang Python terlebih dahulu, kemudian membuka terminal atau command prompt, dan juga menjalankan perintah instalasi program I/O menggunakan PIP. Kemudian setelah proses instalasi selesai, maka program I/O dapat dijalankan melalui terminal atau diintegrasikan dengan VS Code. Selain itu, Python juga berfungsi penting dalam menjalankan toolchain, manajemen library, step proses build, dan upload program ke microcontroller. Sehingga dengan Python yang sudah terpasang dengan benar, maka program I/O dapat bekerja secara stabil dan efisien untuk pengembangan sistem tertanam. Oke lanjut materinya, kontrol PWM motor DC dan user interface UI menggunakan Python, Qt, editor AI, dan Proven I/O. Dan juga nanti mungkin saya akan memberikan simulasinya menggunakan VS Code karena ini terintegrasi. Editor AI berfungsi sebagai alat bantu utama saat menulis dan mengembangkan kode, yang mana dengan editor AI seperti kursor, VS Code, dan lain-lain, maka proses pembuatan program menjadi lebih mudah karena AI dapat membantu menyusun logika kontrol PWM, menjelaskan fungsi kode, serta memperbaiki error pada program microcontroller maupun Python, Qt. Dan ketika membuat UI dengan Qt, Python Qt atau PySet, editor AI sangat cepat atau bisa menyeting kecepatan motor hingga koneksi sinyal dan slot. Selain itu, hal ini juga membuat pengembangan antarmuka lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Yang dimana platform I/O digunakan untuk pengembangan program pada sisi microcontroller yang mengendalikan motor DC, yang mana platform I/O ini dapat membantu dalam mengatur proyek, membeli board, mengelola library, melakukan kompilasi, dan upload program PWM ke microcontroller. Sehingga dengan adanya platform I/O ini, maka pengaturan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor DC dapat dibuat lebih terstruktur
dan stabil. Selain itu, program pada microcontroller ini kemudian dapat dihubungkan dengan aplikasi Python Qt melalui komunikasi serial, sehingga perintah dari UI seperti start, stop, dan pengaturan kecepatan motor dapat diterima dan dieksekusi dengan baik. Yang dimana secara keseluruhan editor AI ini dapat mempercepat dan mempermudah penulisan kode, sedangkan platform AI ini memastikan program kontrol PWM motor DC berjalan dengan baik di perangkat keras, dan kombinasi keduanya maka dapat membuat pengembangan sistem kontrol motor DC berbasis microcontrol dengan antarmuka Python Qt menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Yang dimana Klik Run Python file, yang dimana setelah kita klik maka akan muncul tampilan GUI DC Motor Control Interface seperti ini dengan speed awal mula-mula yaitu 0, yang menandakan bahwa motor tidak berputar. Pada tampilan ini kita bisa dapat mengatur atau menggeser icon pada speed ke kanan, dimana hal ini membuat motor berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu, jika pada speed dipindahkan ke posisi kiri, maka perputaran motor akan searah dengan jarum jam. Dimana ketika di posisi kiri nilainya lebih besar, maka speednya lebih besar, dan di posisi kanan nilainya lebih besar, maka perputaran ke kanan ke kirinya juga lebih besar. Python file yang dimana mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dulu di Command Pro dengan cara Python strip kita cek apakah Python tadi sudah masuk apa belum di device kita. Version oke, jika sudah keluar sesuai dengan apa yang kita download, berarti Python tersebut sudah masuk. Kita close, kita masuk ke kursor,